السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan taufik untuk melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Kita telah menyampaikan tanda yang pertama, yaitu Allah memberinya taufik untuk beriman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan agama. Tanda yang kedua adalah an yahmihi min fitanid dunya wa syahawatiha. Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari fitnah-fitnah dan kesenangan-kesenangan dunia. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Dunia dinamakan dunia karena dia dani, dia hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian di tengah jalan mereka menemukan bangkai kambing yang kupingnya potong. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membayar kambing ini dengan 1 dinar? Ya Rasulullah, siapa yang akan membayarnya ini di bangkai? Kalau gitu siapa yang di antara kalian yang mau membayarnya dengan 1 dirham? Ya Rasulullah, seandainya gratis pun ini suatu tercela. Seandainya pun dia hidup, dia tercela karena kupingnya tidak ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi." Sesungguhnya dunia itu lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing ini. Jadi dunia ini tidak ada nilainya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa? Orang yang mau dan orang yang tidak mau. Ya, orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diberikan harta. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman kecuali kepada siapa? Orang-orang yang Dia cintai. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Innallaha daraba li mat'am ibni Adam mathala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan dengan makanan-makanan anak Adam. Makanan-makanan yang kita makan itu.
Wa in qazzahahu wa mallahahu, meskipun ia berikan bumbu yang lezat dan digaramkan, maka setelah makan apa jadinya? Apa keluarnya? Seperti itu adalah dunia ini. Demikian diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya supaya kita jangan gila mencari dunia ini. Dunia ini adalah indah, bagus, ya, namun dia menipu kita, membuat kita lupa terhadap akhirat kita. Ikhwani fi din, azakumullah. Fas-sa'idu man junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah, terutama fitnah dunia ini. Ya. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yahmi 'abdahul mu'min." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya yang beriman fid dunya, dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Wa huwa yuhibbuhu, padahal dia sangat cinta kepada dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari dunia ini. Karena apabila dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan hanyut. Dia akan lalai. Ya, dia akan terus-menerus mengejar dunia ini. Ikhwani fi din, azakumullah. Sehingga dia melupakan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Setelah itu apa katanya? "Ulaika kal an'am bal hum adall." Ya. Yang artinya adalah telah kami ciptakan untuk neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulub, mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tentunya mereka mendengar, namun maksudnya adalah mendengar dan mengambil pelajaran, mendengar dan memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwani fi din, azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, telinga, semua yang ada di anggota tubuh kita ini. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Telinga ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Mata demikian juga. Ya, lidah demikian juga. Kaki, tangan, harta, semua itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Namun ternyata ikhwani fillah azakumullah, banyak orang-orang yang dengan nikmat Allah ini justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah yang disebut khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia akhiratnya. Wa dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata, rugian yang besar. Ya, karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan sarana itu justru dia menjadi semakin apa? Semakin jauh. Allah memberinya harta, bukannya semakin dekat, justru semakin jauh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna anzalnal mal", kami turunkan harta ini untuk apa? Liiqamis shalah wa ita'iz zakat wa silatur rahim. Kami menurunkan harta ini ke bumi ini dan membagi-bagikannya kepada manusia-manusia. Tujuannya apa? Pertama, untuk iqamis shalah, mendirikan salat. Ya. Berarti salat maghrib yang kita lakukan, yang kita laksanakan tadi, kalau kita tidak melaksanakannya dengan baik, ikhlas, kemudian sesuai dengan
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian memahami bacaan-bacaannya, berarti kita tidak melaksanakannya dengan baik. Kalau kita tidak melaksanakannya dengan baik, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Nasallallahu salam al afiyah. Kalau binatang ternak dia sesat ya wajar, karena dia tidak punya akal. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, namun kita tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disamakan oleh Allah seperti binatang ternak. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya yang beriman. Ya. Kalau kita mengharapkan penjagaan iman, wujudkan syaratnya dulu. Apa syaratnya? Syaratnya iman. Ya, kalau sudah kita mewujudkan syarat ini, maka yang disyaratkan itu pasti dia ada. Apa yang disyaratkan itu? Penjagaan. Salat, apa syaratnya? Wudu. Ya, kalau syarat ini tidak ada, yang disyaratkan juga tidak ada, yaitu salat. Kalau wudu tidak ada, maka salat juga tidak ada. Wa huwa yuhibbuhu, padahal dia cinta kepada dunia itu, dijaga di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau orang ini diberikan dia rezeki, dibukakan pintu rezeki baginya, maka dia akan apa? Terlena dan akan sesat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberinya pas-pasan. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, syukurilah nikmat Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukurilah dia, karena itu adalah yang terbaik bagi kita. Allah memberikan kita musibah pada hari ini, itu adalah yang terbaik. Lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan kepada kita musibah di hari ini. Karena apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk hambanya, itu adalah yang terbaik bagi dia. Ya. Si fulan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau si fulan itu dikurangi hartanya, mungkin dia akan sesat. Si fulan dikurangi hartanya karena Allah tahu kalau dibukakan untuknya pintu rezeki, maka dia akan tersesat. Sehingga diberilah dia oleh Allah Subhanahu wa taala harta pas-pasan. Si fulan dia sakit-sakit terus, bertahun-tahun sakit-sakit terus, ya itu yang terbaik bagi dia. Ya, karena mungkin kalau dia Allah diberikan dia kesehatan, mungkin dia akan tersesat. Jadi ikhwani fi din azakumullah, yakinlah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Ya, ikhwani fi din azakumullah, banyak orang-orang, ya Allah kapan saya seperti jadi ustaz? Seperti ustaz begini banyak ilmunya, subhanallah. Jangan mengatakan demikian ayo ikhwah. Bisa jadi antum kalau diberikan ilmu seperti ustaz-ustaz, mungkin antum akan sombong, akan angkuh. Jadi lebih bagus antum begini. Ini yang terbaik. Terus menerus tuntut ilmu. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuhibbuhu. Padahal dia cinta kepada dunia itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau Allah membukakan untuknya dunia, maka dia akan apa? Tersesat. Kemudian, kama tahmuna maridakum at-ta'ama wasyarab takhafuna alaihi. Sebagaimana kalian menjaga keluarga kalian yang sakit, makanan dan minuman, kalian cegah, jangan minum ini. Jangan makan ini. Ya. Kenapa demikian? Takhafuna alaihi, karena kalian mengkhawatirkan kondisinya. Ini diminum nanti sakit dia. Ya, padahal ini minuman kesukaannya. Kalau dia makan makanan ini dia akan semakin sakit. Padahal makanan itu kesukaannya dia.
Kita larang dia dari kesukaannya supaya dia tidak semakin sakit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan pas-pasan, memberikan kita ilmu pas-pasan, memberikan kita harta juga pas-pasan. Ya, maka ikhwani fi din azakumullah, jangan minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang lebih banyak. Bisa jadi kita akan tersesat nanti. Syukuri yang ada, karena apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian berterima kasih kepadaku, aku akan tambahkan. Berjanji Allah, la azidannakum dengan lam taukid dan nun taukid. Lam kepastian, nun kepastian. Pasti aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak mau berterima kasih kepadaku, sesungguhnya siksaanku adalah pedih. Kemudian wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu ad-dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma." Di riwayat yang lain dikatakan, riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, hamahud dunya, dia melindunginya dari dunia ini. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, banyak manusia tersesat gara-gara dunia ini. Ya, kesenangan-kesenangan dunia sampai dia melupakan akhiratnya. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia ini apa? Mata', kesenangan-kesenangan yang memperdayai manusia. Ya, tertipu manusia dengan dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian hamahud dunya, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari dunia. Kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahu al-ma'. Sebagaimana kalian melarang keluarga kalian yang sakit untuk minum air yang dia sukai, karena ini akan menambah penyakitnya. Kata Syekh, wa hadha la ya'ni anna man ahabbahu Allah afqarahu wa man abghadahu aghnah. Ya, ini bukan berarti apabila seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikannya fakir, atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dia kaya. Tidak. Abu Bakar kaya apa enggak? Kaya. Umar kaya apa enggak? Kaya. Kemudian Utsman kaya apa enggak? Kaya. Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam kaya mereka semua itu. Ya, bahkan ikhwan fillah azakumullah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum dia menjadi khalifah, sebelum dia menjadi muslim, dia sudah kaya. Kaya raya. Sudah kaya jadi khalifah lagi. Bayangkan kalau seandainya sekarang ada pejabat, sebelum dia menjadi pejabat, dia kaya raya. Kalau dia sudah menjadi pejabat, dia akan menjadi apa? Semakin kaya. Ya, Abu Bakar justru sebelum dia masuk Islam, dia sudah kaya. Ya. Kemudian dia menjadi pedagang yang sukses. Jadi khalifah. Ya, seharusnya dia menjadi semakin kaya. Namun ya ikhwani fillah azakumullah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika meninggal dunia, baju yang hanya yang nempel di badannya saja yang ada. Ya, dia tidak semena-mena. Walaupun dia jadi khalifah, bisa saja dia mengatakan belikan anak saya ini, belikan istri saya ini. Namun dia tahu, dia sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alladzina yatakhawaduna fi malillahi wa rasulih. Orang yang semena-mena terhadap harta Allah dan Rasulnya. Ya, ketika dia menjadi pejabat, ya, dia semena-mena yang belanja ini, beli itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fannaru lahum, annaru lahum. Neraka bagi mereka, neraka bagi mereka. Itu bukan uang ibu bapaknya. Ya, itu uang kaum muslimin, namun semena-mena dia gunakan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, para sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang kaya. Namun mereka gunakan kekayaannya itu untuk apa?
Untuk apa? Untuk Islam ini, untuk agama ini. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia sumbang semua hartanya di jalan Allah. Semua hartanya di jalan Allah. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab setengah hartanya. Ya, Uthman bin Affan, ya, dia membawa 1000 dinar, ada yang mengatakan 1300 dinar dia bawa. Dinar itu adalah uang emas. Ya, ketika Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk berperang, namun waktu itu adalah ekonomi dalam keadaan lesu. Ya, sekian ratus ekor kuda, sekian ratus ekor onta dengan perlengkapannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm." Ya, tidak akan memudaratkan Uthman apa yang dilakukan setelah hari ini. Artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setengah dari hartanya disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum mengenal Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, ya, yang kekuasaannya sampai ke Eropa, kemudian ke timur sampai perbatasan Cina, kemudian sebagian dari Afrika. Ya, lebih besar kekuasaannya daripada Amerika dan Vladimir Putin. Ya, kalau penguasa kekuasaannya seperti itu, kira-kira kalau dia meninggal, berapa pesawat yang akan diwariskan untuk anak-anaknya? Masing-masing sekian istana akan dibangunkan. Namun ikhwani fillah azakumullah, tahu enggak bahwa suatu hari dia kepingin makan anggur, tapi dia tidak punya uang untuk beli anggur. Khalifah seperti itu kekuasaannya tidak punya uang untuk beli anggur. Minjam sama istrinya. Istrinya ini adalah anaknya khalifah. Paman-pamannya adalah apa? Menteri-menteri semuanya. Minjam. Boleh enggak saya minjam uangmu, saya kepingin makan anggur? Enggak ada. Anaknya khalifah enggak punya uang untuk beli anggur. Ya, sekarang kita Masya Allah, bukan hanya anggur, ya, toko anggur mana? Ya, kalau beli anggur Masya Allah satu dus kita beli anggur. La ilaha illallah, sehingga kita terlena dengan dunia ini. Kemudian, jadi kata Syekh, bukan berarti orang yang dicintai oleh Allah akan difakirkan. Bukan berarti orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikayakan. Walakinnal maqsud anna Allah ya'simuhu min at-ta'alluq bi syahawatid dunya. Akan tetapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya sehingga hatinya tidak tergantung kepada dunia. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang yang hatinya sudah cinta sekali kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Terus apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya luar biasa mengerikannya ya Allah. Namun karena kita tidak pernah baca Quran dan tidak pernah baca terjemahannya atau tafsirannya sehingga kita begitu terlena. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wail." Wail itu adalah wadin fi jahannam. Lembah di neraka jahannam. Ya, atau wail artinya halakun wa khasar. Kebinasaan dan kerugian untuk siapa? Likulli humazatil lumazah. Ya, bagi orang-orang yang suka mengejek orang-orang, imma dengan lisannya dia mengejek, dia mengolok, atau dia mengejek, mengolok dengan gerakan-gerakannya. Ya, ditiru gerakan-gerakan orang supaya orang lain tertawa. Na'udzubillah. Sekarang kan ada orang mendapatkan miliaran dengan cara mengejek, mengolok orang. Siapa itu? Para pelawak. Ya, bahkan dia berbohong. Ya, berbohong. Kemudian dia mengejek, mengolok. Ya, imma dengan mulutnya atau dengan gerakan-gerakannya. Ya. Alladzi jama'a malan, yang mengumpulkan hartanya.
wa addadah, dan setiap hari diperiksa, dicek, dihitung, padahal tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, namun saking cintanya tidak bisa sehari tidak melihat hartanya itu. Ya, sebagaimana kita cinta kepada istri, kepingin selalu bertemu dengan istri, jauh-jauh dia telepon istrinya. Ya, demikian juga dia saking cintanya kepada hartanya, tidak bisa sehari dia tidak menghitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal. Ya, selalu disebut dengan kebaikan-kebaikan setelah dia meninggal dunia. Namun dibantah oleh Allah. Kalla, tidak demikian. Ya, hartamu itu tidak akan membuat namamu menjadi baik. Hartamu tidak akan membuat engkau kekal. Ya, Allah mengatakan la yumbadanna, dia pasti akan dilemparkan, menggunakan huruf kepastian lam dan nun. La yumbadanna, dia pasti akan dilempar. Kemana? Di mana dia akan dilemparkan? La yumbadanna fil hutamah, dia akan dilemparkan ke neraka yang namanya hutamah. Dinamakan dia hutamah, dikata hattama yuhattim, menghancurkan. Ya, apa saja yang masuk ke dalamnya maka dia akan hancur, seperti blender. Ya, nanti bukan kita di dunia daging kita blender, besok kita yang di blender. Ya, na'udzubillah. La yumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Coba lihat aja ikhwah, barisnya sama, humazah, lumazah, hutamah, barisnya semuanya sama itu. Ya, itu artinya apa? Orang yang humazah, lumazah pasti dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke hutamah. Ya, wa ma adraka mal hutamah. Ya, apa taumu tentang hutamah? Ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita takut. Ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Api Allah yang menyala, hutamah itu. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya tembus sampai menggosongkan jantung manusia. Api dunia kan kulit kita saja yang gosong. Ini begitu disentuh dengan api ini sampai jantungnya pun ikut gosong, ikut hangus. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Kemudian nanti kalau penghuni hutamah ini sudah dimasukkan semua ke dalam hutamah, dikuncikan dia pintunya sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya memang mereka tidak bisa keluar, tapi untuk dikurung, di open mereka. Coba antum lihat zaujah antum kalau bikin apa? Kalau bikin jajan, ya dimasukkan jajan itu ke dalam open kemudian ditutup. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Sekarang kita tutup ini semua, kita tutup. Jendela, pintu, semua lubangnya kita tutup, kemudian kipas-kipas kita matikan. Kemudian kita bakar ban di sini. Apa yang terjadi ya ikhwan? Apa yang akan terjadi? Ya, semua mungkin yang kena punya penyakit asma dia akan mati. Ban kita bakar. Ya, tidak bisa bernafas. Ya, innaha alaihim mu'sadah, terkunci fi amadin mumaddadah. Palangnya itu adalah apa? Dari tiang. Jadi bagaimana dia keluar? Nas'alullah salam al-afiyah. Itu dia dihinakan oleh Allah. Demikian dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama hidupnya di dunia yang dia urus hanyalah apa? Dunianya saja sampai dia lupa akhiratnya. Ya. Apa bukti dia lupa akhiratnya? Salat dia tidak bisa. Puasa tidak bisa, ikut-ikutan tanpa ilmu. Haji, umrah ikut-ikutan. Baca Quran enggak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh, lakin al-maqsud anna Allah ya'simuhu min at-ta'alluq bi syahawatid dunya. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melindunginya sehingga dia tidak tergantung hatinya, tidak cinta kepada dunia ini. Ya, ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita ini seperti orang musafir
yang singgah di satu tempat. Ya. Yang namanya orang musafir tidak mungkin dia lama-lama di tempat apa? Tempat persinggahannya itu. Sebentar di tempat persinggahan, kemudian dia akan pergi lagi. Begitu juga kita di dunia ini. Kita ini hanya singgah, mampir di sini. Sebentar lagi kita akan apa? Tinggalkan dunia ini. Ya. Kalau kita tinggalkan dunia ini, yang kita butuhkan di akhirat itu apa? Bekal yang banyak. Apa bekal itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa bekal kita di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan harta yang banyak, tapi takwa yang menjadi bekal kita di sana. Kemudian, wa yasrifu qalbahu an hubbiha wal inshighali biha. Allah Subhanahu wa taala mengalihkan hatinya sehingga dia tidak cinta kepada dunia ini. Ya, banyak orang-orang saking cintanya kepada dunianya, baru saja Allahu Akbar, tokonya di sana itu apa, tanahnya yang di sana, usahanya di sana, itu yang ada di benaknya. Sehingga imam assalamualaikum dia tidak tahu. Tangannya otomatis bergerak, Allahu Akbar, terangkat tangan. Allahu Akbar, dia ruku. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Persis kayak taksi. Taksi antum buka pintunya, langsung keluar apa? Argonya itu. Begitu juga dia. Allahu Akbar, terangkat tangannya. Allahu Akbar, dia ruku. Sami'allahu liman hamidah, dia bangun. Ya. Tapi selama dia sholat, yang dipikirkan usahanya. Ya, tokonya yang ada di Mataram, tokonya yang ada di Ampenan, tokonya yang ada di Lombok Timur, tokonya yang ada di Sumbawa Besar, itu saja jadi pikirannya. La haula wala quwata illa billah. Berapa tahun dia akan hidup seperti ini, ya ikhwah. Ya. Kemudian li'alla yarkana ilaiha wa yansa hammal akhirah. Allah mengalihkan, menjaganya untuk tidak mencintai dunia ini. Kenapa? Supaya jangan lupa kepada akhirat. Itu artinya orang yang cinta kepada dunia, dia pasti akan lupakan akhiratnya. Ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afara'aita immatta'nahum sinin, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau melihat kami memberikan mereka kesenangan hanya sinin, beberapa saat dikasih kesenangan oleh Allah. Ya, dulu waktu muda, masya Allah, segala sesuatu bisa kita nikmati. Tapi coba sekarang, mau makan sate darah tinggi, mau makan tempe tahu ada asam urat, mau makan ini ada penyakit ini, mau makan ini penyakit ini, semua dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Supaya kita sadar bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke kuburan. Ya. Supaya kita sadar bahwa sebentar lagi kita akan apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matta'nahum sinin, hanya beberapa saat saja kami berikan mereka kenikmatan. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Lalu datang kepada mereka apa yang kami telah janjikan kepada mereka. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidak berguna semua kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Hartanya tidak berguna, anaknya tidak berguna, rumahnya tidak berguna, mobil-mobilnya tidak berguna, bahkan yang menguburkannya adalah orang yang paling mencintainya. Siapa itu? Anak-anaknya. Orang yang paling dia sayangi itu justru yang menguburkannya. Anak yang selama ini diperjuangkan sampai dia menjadi orang yang hebat, justru dia yang menguburkannya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian kata Syekh, wanzur ala sabilil mithal, lihat contohnya. Fi hali man yunfiqu mi'atil alaf ala athathi manzilihi wa safariyatihi wa syahawatihi
Lihat betapa banyaknya orang-orang yang mengeluarkan uang jutaan, bahkan mungkin ratusan juta atau sampai miliaran dia keluarkan uang. Untuk apa? Untuk membangun rumah. Bikin ini, karpetnya harganya sekian ratus juta. Ya, kemudian kursinya harganya sekian ratus juta, kemudian di dalamnya ada kolam, ada ini, ada itu. Subhanallah. Ya, atau sekedar untuk bersenang-senang, pergi ke Eropa, pergi ke ini. Ya, pernah ada seorang pemuda ditanya, di mana somai paling enak? Oh, somai paling enak disebut di Singapura. Kalau pokoknya jenis makanan. Kalau yang ini yang paling enak di mana? Di kota ini, di Eropa, macam-macam disebut. La haula wala quwata illa. Kalau kita beli somai di tengah jalan, sama saja. Beli roti keju. Habis waktu saya ini. Ini adzan apa? Hah? Baik. Jadi dia sebut Eropa, dia sebut ini tempat beli makanan-makanan. Hanya itu yang dia tahu. Ya. Ilmu tentang dunia saja yang dia tahu. Adapun ilmu akhiratnya sama sekali dia tidak tahu. Wala haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salam al-afiyah. Walakinnaka tarahu yatamazzaqu fuaduh. وتكاد أن تذهب نفسه حسرات على 100 ريال أخرجها على مضض للفقراء والمساكين والمحتاجين للجهاد والمجاهدين. Ya, sekian ratus juta dia berani untuk keluarkan untuk mobilnya, untuk rumahnya, namun menyumbang hanya 100.000 untuk orang miskin, untuk orang fakir dia berat. Ya, apa namanya itu ayolah ikhwah? Mana imannya kalau orang sudah seperti ini? Ya, tentunya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghamburkan harta-hartanya untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak berguna. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan di belakangnya ada bekas-bekas apa? Tikar. Ya, membekas di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak suruh kami memberikan engkau tikar? Kami akan berikan engkau tikar. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, ama tarda an yakuna lahum fid dunya wa lana fil akhirah? Wahai Umar, apakah engkau tidak senang dunia ini diberikan kepada mereka dan akhirat itu untuk kita? Karena ikhwani fiddin azakumullah, kehidupan kita di dunia ini sebentar. Maka yang sebentar ini jangan disia-siakan. Silahkan antum menjadi pengusaha yang sukses, tapi jangan lupa akhirat. Jadilah pedagang yang sukses seperti Abu Bakar dan Utsman. Ya, tapi jangan lupa akhirat. Ya. Bukan kita mencela antum mencari dunia, tidak. Tapi yang tercela itu adalah mencari dunia sampai melupakan akhirat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ada orang-orang yang sanggup kena debu, kena hujan, diomeli, ya, semua siap itu. Tapi salat berjamaah dia tidak sanggup. Panjangan sedikit bacaannya imam, marah-marah dia. Ya, dan ini banyak seperti ini ayolah ikhwan. Kemudian jadi ketika dia menyumbang 10.000 untuk masjid atau untuk orang miskin atau untuk yang lain-lainnya, Masya Allah, susahnya, sedihnya luar biasa. Dan dianggap itu adalah suatu hak yang sangat besar. 100.000 sementara ratusan juta untuk sofanya, untuk kursinya, itu dianggap biasa-biasa saja. Mana imannya orang seperti ini ayolah ikhwah? Li'annahu asbaha akbar hamihi dunya wa laysa al-akhirah. Orang yang seperti ini sudah jelas bahwa hatinya dikuasai oleh dunia ini. Jangan sampai kita seperti ini ayolah ikhwah. Apa itu? Habis waktu saya. Hah? Bisa lagi sedikit aja ya. Walidzalika 'indama jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini mengatakan, ini luar biasa orang ini ayolah.
Apa yang dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, suatu perbuatan. Apabila aku melakukannya, Allah akan mencintai aku dan juga orang-orang manusia-manusia akan mencintai aku. Ini pertanyaan yang luar biasa. Dia tidak mengatakan, ya Rasulullah, ini musim panas, apa kita jual? Ya, sebentar lagi akan masuk musim hujan. Apa kira-kira usaha yang paling bagus di musim hujan? Tidak. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, ajarkan aku suatu pekerjaan, apabila aku melakukannya, Allah mencintai aku dan orang-orang juga mencintai aku. Kan ini yang kita inginkan, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh apa? Oleh semua orang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhud di dunia maksudnya jangan engkau terlalu cinta kepada dunia ini. Jangan engkau disibukkan oleh dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbuk. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia-manusia, maka mereka akan mencintaimu. Maksudnya adalah jangan sekali-kali engkau menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan engkau ingin merebut apa yang dimiliki oleh orang lain, maka pasti mereka akan mencintaimu. Ya, jangan saingi orang karena orang tidak senang disaingi. Apalagi masalah keduniaan ini, ayuhal ikhwah. Ya, coba kita bersaing masalah apa? Menghafal Al-Qur'an. Kan ini bagus ini. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.